Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Luar biasa, senang kembali kita boleh ada di rumah Tuhan ini. Pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau memberikan bagian yang terbaik. Kita mau mulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu pagi hari ini Tuhan. Bersatu hati Tuhan, berkumpul Tuhan dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang boleh kami terima Tuhan setiap pagi. Berkat yang selalu baru Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dan ini Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan, kuduskan kami. Tuhan layakkan setiap kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bangkit bagi kita, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari beri puji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat
bagi Dia pujian kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah kita besar dan dahsyat. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin, mari nyanyikan kebesaran Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Saya nyebut kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Amin. Tebarkanlah
tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita memberikan korban tantangan, mari kita memberikan bagian terbaik untuk Tuhan. Sambil korban tantangan dijalankan, kita mau naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat korban tantangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita menyiapkan hati kita untuk boleh mendengar suara Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk saat ini boleh duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan rendah hati kami boleh mendengar suara-Mu saat ini Tuhan. Mari Kau celikkan mata kami. Ya Roh Kudus ubah setiap hati kami. Ya Roh Kudus lembutkan setiap hati kami. Agar setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi buah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-puji nama-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami ya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit kembali berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Ini kami saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kita menaikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dengan penuh rendah hati pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami membutuhkan akan pesan kebenaran firman-Mu. Hanya karena pesan-Mu inilah Tuhan yang sanggup memampukan kami untuk tetap eksis dalam hidup ini. Karena Engkaulah Gembala yang baik. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga pagi ini kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penungkapan syukur kami akan duduk diam mendengarkan pesan-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Tetap semangat dan sehat selalu. Nah, hari ini kita mulai memasuki bulan Mei, dan tentunya bulan ini kembali menjadi bulan istimewa sejak bulan April, karena bulan ini kita juga nanti akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau bulan April ada dua momen yang kita terima dengan penuh sukacita. Pertama memperingati hari kematian Yesus Kristus, yang kedua merayakan hari kebangkitannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik krisis, gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, krisis ini dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk kata, bahasa Indonesianya adalah kritis. Kritis ini atau kemelut. Nah, pengertian kemelut Saudara adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya, dan ini mempengaruhi baik individu, kelompok, atau masyarakat. Saya ulang, topik kita hari ini mengenai krisis. Jadi rupanya krisis ini dari bahasa Yunani dalam bentuk kata bahasa Indonesia adalah kritis. Kritis ini adalah kemelut. Apa pemahaman kemelut? Setiap peristiwa yang sedang terjadi, jadi sedang berlangsung, di mana peristiwa ini mengarah pada situasi tidak stabil, berbahaya, dan mempengaruhi individu kalau dia pribadi, kelompok, komunitas gitu ya, atau masyarakat. Pertanyaannya adalah, pernahkah saudara-saudara mengalami peristiwa kemelut ini? Kalau kita tidak bisa kelola saudara, ini sangat berbahaya. Kalau kita kembali kepada Alkitab, bagaimana setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berkomitmen untuk kemudian menyelamatkan manusia. Allah yang kemudian datang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, iblis berusaha untuk menggagalkan rencana misi daripada Allah ini. Dan dari sudut pandang humanisme, dari sudut pandang kita, dari sisi kita berbicara manusia, maka kita melihat ada situasi krisis atau kemelut di mana Yesus mengalami hal ini. Sekali lagi, kalau kita ingin memahami tentang Allah dalam Yesus Kristus, tidak mau tidak
Kudu wajib hukumnya harus kita berpegang pada ini. Tidak kepada buku-buku lain. Entah buku primbon atau apapun namanya, horoskop gitu ya. Tetapi dari sudut pandang kita sendiri kita bisa melihat bagaimana ada situasi krisis atau kristis atau kemelut. Bagaimana Allah yang menjelma jadi manusia, yang menyelamatkan manusia ketika Adam dan Hawa manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ada situasi yang dialami oleh Yesus seperti ini. Yang pertama kita melihat di dalam Matius pasal 2 ayat 16. Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Ini peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Saya baca dari Alkitab terjemahan yang lama. Setelah Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majusi, ia menjadi sangat marah. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di kota Bethlehem serta wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan keterangan mengenai waktu yang telah ia dapatkan dari orang-orang Majusi. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kehadiran Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Ada kalimat juga Allah menjelma jadi manusia, gitu ya. Lebih tepat kalimatnya Allah menjadi manusia. Di mana situasi Yesus kecil di sini mengalami krisis atau kritis atau kemelut. Bagaimana iblis mencoba menggagalkan kelahiran Yesus Kristus. Dari mana Herodes tahu usia 2 tahun pada waktu itu usianya Yesus? Karena ketika para Majus, saudara, saya sudah pernah ceritakan hal ini ya, khotbahkan ketika Natal. Majus ini dari daerah Irak sekarang itu mereka naik onta kan lumayan ke Yerusalem. Sebelum kemudian ke Bethlehem, ke Yerusalem dulu. Karena konsep manusia waktu itu bahwa kalau raja itu pasti di mana? Istana. Di mana istana? Yerusalem, enggak mungkin di Bethlehem. Ketika mereka datang Majus ini ke Yerusalem ketemu dengan Herodes kan kaget. Loh, ada juga seorang raja lahir. Siapa? Berapa usianya? Nah, Majus berkata sekitar 2 tahun. Harus bilang oke, nanti kalian, karena kan lebih dari 2 nih ya, kalian silakan cari. Nanti kalau ketemu lokasi kasih tahu saya akan datang juga menyembah. Padahal dia ingin membunuh kan. Singkat cerita ketika Herodes nggak balik-balik, Herodes merasa diperdaya. Waduh, mungkin kalau bahasa betul wah kampret atau gimana gitu kali ya. Nggak datang lagi. Akhirnya diperintahkan semua prajurit di wilayah kerajaannya, laki-laki berusia 2 tahun ke bawah itu dibinasakan. Dengan pemikiran pasti Yesus akan dibunuh. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun iblis coba mengagalkan misi dari Allah yang menjadi manusia, lahir kita kenal nama Yesus Kristus di kota Bethlehem. Tetapi kita baca tadi ayat 17, sabda Allah digenapi. Jadi apapun usaha dari iblis atau kuasa kegelapan berusaha untuk menggagalkan misi daripada Allah yang jadi manusia ini, tapi kita melihat bagaimana setiap firman Allah atau sabda Allah itu pasti digenapi. Artinya begini, apapun saudara situasi, kondisi, peristiwa yang sekarang sedang terjadi dalam hidup kita ini mengarah pada situasi nggak stabil dan berbahaya,
Saya tidak tahu persis peristiwa apa yang saudara alami hari ini. Saudara lebih tahu dari saya. Dan tentunya Tuhan lebih tahu. Tetapi bagaimanapun saudara sekalian, situasi apapun, peristiwa apapun yang mengarah kepada saudara-saudara sekalian dan ini berbahaya, perhatikan, setiap sabda Allah, setiap firman Allah pasti digenapi. Contoh, pernah baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 bunyi begini. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan shalom. Kata Tuhan, setiap yang punya masalah, punya kemelut, datang kepada saya, welcome to me. Artinya Tuhan kan mengajak, ketika situasi kemelut terjadi, apapun masalah saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan Tuhan berjanji, aku akan meresponi dan memberikan kepadamu shalom. Dan itu pasti digenapi sepanjang kita tetap mengandalkannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apapun yang kita alami, kita masih mengandalkan Tuhan enggak? Itu aja. Ketika menghadapi masalah, peristiwa yang mengarah kepada situasi yang berbahaya, siapa yang kita andalkan? Kadang-kadang orang lebih suka mendengarkan para motivator gitu ya, atau mungkin buku-buku pintar atau orang-orang pintar gitu istilahnya. Disitulah sebenarnya letak kegagalan kita. Perhatikan, Matius 2 ayat 17 mengatakan, maka digenapilah. Artinya iblis gagal untuk mencegah kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua saudara, kita melihat di dalam pencobaan di padang gurun atau di padang belantara. Coba kita lihat Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca ayat yang pertama saja. Matius, ini kita di Matius semua ya, kebanyakan. Bapak Ibu nanti baca ayat 1 sampai 14, 1 sampai 11. Kita baca 1. Setelah itu Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang belantara untuk digoda oleh iblis. Dalam terjemahan lama itu dicobai. Dalam terjemahan yang lama ini digoda. Ya, atau dalam terjemahan baru itu dicobai. Nah, dalam peristiwa pencobaan di padang belantara atau di padang gurun, iblis kembali berusaha untuk apa? Untuk menggagalkan saudara sekalian misi daripada Allah menyelamatkan manusia. Iblis berusaha untuk membujuk Yesus Kristus untuk menyembah kepada iblis. Kan di situ kan ada 3 poin di mana iblis mencobai Yesus. Saya selalu mengingatkan kalau Allah tidak pernah mencobai kita, Allah itu menguji. Siapa yang mencobai kita? Ada 3. Iblis, orang jahat yang ingin memperdaya kita. Yang ketiga, diri kita sendiri. Iblis berusaha mencoba, membujuk, menggoda supaya Yesus menyembah kepada iblis. Yang pertama apa? Kalau engkau anak Allah, robah batu jadi. Kadang manusia soal kampung tengah, perut, makan itu bisa tergoda saudara. Wah gak bisa makan gimana ya, duit gak ada nih, akhirnya mata gelap. Nah, Yesus bilang, kamu anak Allah kan, coba batu pasti bisa jadi roti. Intinya apa? Nurut gak sama iblis gitu. Yesus bilang ada tertulis gitu ya. Yang kedua apa? Yesus diajak ke sebuah tempat bukit, kemudian di satu tempat di situ ada bawah jurang. Yesus bilang, engkau kan anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau engkau jatuhkan dirimu, maka malaikat itu akan menolong engkau, menatang. Menatang itu artinya ketika ada yang jatuh, kemudian bukan menantang, nantang kan, menatang gitu, tek digituin, pasti akan tolong. Itu kan bicara soal apa? Kesombongan. Banyak orang yang lu nggak tahu siapa gua, lah lu sendiri, gua juga nggak tahu. Nah, bagaimana ceritanya gitu ya?
Faktor kesombongan, engkau kan anak Allah. Wah. Ya, kamu kan anak Tuhan ya, anak raja ya. Nggak apa-apa dong makan sembarangan. Yang penting didoakan. Nah ini yang paling bahaya. Kan perlu pola makan ini kita apa? Pola makan ini kita atur. Ya kalau udah punya penyakit diabetes gitu ya, gulanya mau dikurangi. Jangan wah pokoknya darah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dahsyat. Nggak apa-apa makan durian 1 gelontongan gitu. Wah minum sirup, wah kapan lagi nih? Doakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebetulnya kita melecehkan, udah tahu tapi sengaja. Allah memberikan hikmat gitu. Kan ada kesombongan gitu, oh anak Tuhan. Iya tapi nggak konyol begitu juga Bapak Ibu. Ini karena kita percaya yang kudus ya. Yang ketiga apa? Iblis bilang, waduh, nih dunia indah. Kalau engkau sujud menyembah aku, Yesus, aku akan berikan dunia ini kepadamu. Iblis lupa yang punya dunia ini siapa kan? Sebetulnya iblis mau menjebak gitu. Kita harus hati-hati. Ada jebakan-jebakan Batman yang kita, istilah jebakan Batman nih Pak Ateng yang atau apa? Yang kita juga harus paham. Kita lagi digoda dicoba gitu. Ini sebetulnya punya Tuhan, tapi dia sengaja balik. Iblis kan tahu kan dunia ini siapa yang menciptakan. Dia bilang nih dunia, wih indah kalau engkau sujud menyembah aku, kata, aku akan berikan dunia ini. Sekali lagi Yesus selalu memakai ini kan. Firman Tuhan berkata, sabda Allah berkata. Kan kamu yang mestinya menyembah sama Allah. Komitmen saudara, Yesus tahu hanya menyembah kepada Allah Bapa di surga. Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya intinya yang kedua ini nurut. Ketika kita menghadapi kemelut, situasi kritis apapun yang kita hadapi, kita masih nurut nggak sama firman Tuhan? Kita masih nurut nggak sama sabda Tuhan? Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Itu kan cuma ayat doang, bergombal-gambal. Itu kan lu doang ngomong. Jadilah sesuai dengan satu, imanmu, kedua dengan perkataanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap memiliki komitmen situasi apapun kita nurut hanya menyembah kepada Allah kita. Kemudian yang ketiga saudara sekalian, situasi di Taman Getsemani. Matius 26 kita lihat. Kita baca ayat 39. Ini di Matius semua Pak Petrus. Iya, tapi ada juga nanti satu ayat di Injil lain. Matius 26 ayat 39. Setelah maju sedikit ke depan, Yesus sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jika boleh, biarlah cawan minuman ini lalu dariku. Meskipun demikian, janganlah terjadi menurut kehendakku, melainkan menurut kehendakmu. Bapak Ibu, saya baca dari Alkitab terjemahan lama ya. Kalau yang di sini ditampilkan ini terjemahan yang baru. Nah, kalau di sini Bapak Ibu saudara sekalian, iblis tidak menggoda, iblis tidak berusaha menggagalkan misi daripada Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam situasi Taman Getsemani ini, di sini justru Yesus bergumul dengan diri sendiri. Dia mau menurut kehendak Bapa atau menurut keinginannya. Artinya begini, dalam situasi sangat sulit kita seringkali disuruh pilih pilihan. Yang mana kita mau pilih? Ini kan situasi di Taman Getsemani, situasi yang sangat kritis, kemelut yang betul-betul sangat berbahaya. Sampai dikatakan dalam Injil Lukas itu pasal 22 ayat 44. Peluhnya bagaikan titik darah.
Dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya Lukas yang menulis ini. Lukas yang melihat hal ini. Kenapa? Lukas itu tabib. Lukas itu dokter. Jadi ceritakan bagaimana dalam situasi stres berat, itu manusia bisa pembuluh darahnya pecah. Nah kalau secara medis ini banyak tanya sama dokter Lena ini. Dokter Lena lebih tahu. Dalam situasi stres berat, kita nggak bisa kelola, itu pembuluh darah bisa pecah. Itu sebabnya beberapa tahun lalu tuh kadang beberapa kali saya katakan bahwa kalau kita lagi punya masalah, biasanya kita stres. Jangan sampai stres ini berkepanjangan. Bisa juga nanti berakibat depresi gitu kan. Kalau stres kan mentalnya. Tapi kalau udah depresi itu kan jiwanya. Tapi kalau stres berat itu nggak bisa kelola juga, yang kedua akibatnya bukan cuma depresi, tapi juga katanya pembuluh darahnya bisa pecah. Nah itu yang kemudian ketika pembuluh darah pecah, maka bergabung dengan keringat atau peluhnya itu. Dan Lukas melihat hal ini sebagai seorang tabib atau seorang dokter. Artinya gini, betapa beratnya pergumulan pilihan yang harus Yesus pilih. Ketika dia berdoa taman Getsemani, dia kan ngajak murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam situasi sulit apapun masalah yang kita hadapi, Yesus selalu mengajarkan berjaga-jaga dan berdoalah. Sayang muridnya tidur. Saya berharap ketika kita punya masalah apapun, kita tetap pada firman Tuhan, terus berjaga dan berdoalah. Sayang ini murid-muridnya tertidur karena apa? Saking capek, saking letih. Kadang masalah yang sangat berat membuat kita nggak berdaya, akhirnya saudara, kita melakukan sesuai dengan kehendak kita. Ya udahlah Tuhan nggak nolong, ya udahlah Tuhan kayaknya. Tapi justru dalam situasi kritis di antara pilihan, Yesus berkata, pengennya sih supaya cawan ini berlalu. Cawan itu artinya gambaran tentang dosa manusia yang harus ditanggung di atas kayu salib. Di situ Yesus pernah bilang, lunas, sudah selesai. Waduh, ini ngeri nih. Tapi kemudian kalimat berikutnya begini, tapi bukanlah kehendak saya, biarlah kehendak-Mu ya Bapa. Situasi berat apapun, mari kita belajar seperti Yesus. Kalau ini memang rencana-Mu Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, jadilah sesuai kehendak. Kalau kita mengimani hal ini saudara, maka Allah akan memberikan apa? Kekuatan. Alkitab mengatakan malaikat diutus untuk memberikan kekuatan. Nanti baca tuh ya, baik di Injil Matius 26, nanti di Injil Lukas pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Yang terakhir yang ketiga. Klimaksnya adalah ketika kemelut terjadi di atas kayu salib. Matius 27 ayat 46. Cuma satu kitab tadi ya, Lukas. Sekarang tetap kembali ke Matius pasal 27 ayat 46. Kemudian kira-kira pukul 3 sore, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini klimaksnya di sini Bapak Ibu Saudara. Iblis kembali berusaha untuk mengubah cara berpikirnya Yesus. Loh, engkau kan anak Allah. Justru dalam situasi seperti ini, kenapa Allah tidak menolong? Sampai kalimat Yesus katakan, Eli, Eli atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Bisa jadi hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Dalam situasi gini kan mestinya Tuhan tolong dong. Kok justru kenapa Tuhan kok diem aja? Yesus kan juga, Bapak
Kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengizinkan bahwa apapun yang terjadi, biarlah kehendak Bapa. Dan Yesus berkata, sekalipun Bapaknya itu meninggalkan dia, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Tapi dari sisi, tadi kan saya bilang ini dari sisi pandang kita manusia kan, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Bisa jadi itu yang, saya sih berharap jangan sering kali, kadang-kadang. Kok Tuhan kenapa ya dalam situasi kritis gini, justru ini yang saya harapkan Tuhan tolong saya loh. Aduh ini ekonomi saya, kesehatan saya, banyak hal gitu ya. Kita mungkin kadang-kadang, jangan sering gitu, kadang-kadang kalau bisa berusaha sih jangan. Tapi kadang-kadang namanya sisi manusia, punya titik lemah. Kita juga pernah berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Padahal Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau dan tidak akan melupakan engkau. Apa buktinya? Yesus bangkit dari kematian. Kalau Yesus bilang, aduh kok Bapak kenapa engkau meninggalkan aku? Udah sekarang dia kembali ke poinnya keberapa tadi itu. Yang poin kedua kan. Iblis bilang, kok kan anak Allah? Oh iya saya anak Allah. Bisa gak itu paku-paku? Dia bilang, paku-paku engkau semua rontok. Bisa kan? Semua orang yang menghina di bawah langsung ditiup gitu kan. Orang Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Yesus sama ini aku. Baru Yesus bilang ini aku aja, mereka kemudian sudah tersungkur kan. Apalagi kalau Yesus pakai suara gitu kan. Wah udah rontok semua itu prajurit. Yesus enggak mempergunakan itu. Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa Bapak engkau meninggalkan aku? Satu seruan yang memang itu menjadi sebuah seruan kita sebetulnya. Sepertinya seolah-olah Bapa itu meninggalkan kita. Padahal kembali kepada poin yang kedua. Kalau kita mengimani, tetap percaya sama firman Tuhan. Pasti firman-Nya digenapi. Lihat, Yesus bangkit dari kematian. Artinya situasi apapun kalau kita tetap nurut, kita mengandalkan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, pasti digenapi. Akhirnya kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Situasi atau peristiwa apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara pada hari ini. Situasi di mana mengarah kepada situasi yang gak stabil atau bisa jadi saudara. Itu berbahaya bagi kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan kita nurut akan perkataan iblis. Ini loh, mengimani pasti sabda Allah digenapi. Nurut aja. Ya mungkin ilustrasi yang sering saya berikan kepada saudara sekalian. Bagaimana seorang yang punya masalah berat ketika dia ada di pantai gitu kan. Ketika ada di pantai, dia merasa galau, aduh berat gitu ya. Teman-teman ninggalin saya gitu ya, aduh rasanya gak sanggup lagi. Kemudian akhirnya ketika dia lagi duduk, dia lihat di belakang tempat dia berjalan itu ada 2 pasang telapak kaki. Berarti ada 4 ya, 2. Terus dia, oh berarti ini yang sepasang telapak kaki saya, pasti sepasang lagi siapa? Allah bersama saya. Tuhan terima kasih ya, saya gak sendiri, ada Tuhan. Kemudian dia jalan lagi, kan galau, jalan lagi. Dia duduk lagi di batu, terus dilihat lagi ke belakang. Loh, sekarang kok telapak kakinya cuma sepasang? Aduh, dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan sekarang kok justru tinggal telapak kaki saya? Kenapa saya sendirian Tuhan meninggalkan saya? Tuhan bilang, salah, itu bukan telapak kaki kamu. Lah siapa Tuhan? Itu telapak kaki saya. Loh kamu saya gendong, kamu gak kuat jalan kan? Sering kita tidak mengimani sehingga yang keluar adalah cara berpikir kita dan itu kegagalan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Bersyukur Bapa.
Sambil kita tundukkan kepala, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa sih situasi yang sedang kita alami hari ini? Jangan ragukan setiap sabda Tuhan, dia pasti digenapi. Yang penting nurut, andalkan dia dan hanya menyembah dia. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Ku bersyukur Tuhan. Pengarang lagu ini mengajak kita, situasi apapun yang kita hadapi, bersyukurlah. Bapa itu setia. Bapa itu mengerti segala yang kita butuhkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Kita yang sering melupakan ajarannya, meninggalkan kasih yang mula-mula. Imani, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Situasi apapun, tetaplah berpegang kepada sabda Allah. Pasti digenapi. Andalkan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita akan masuk dalam doa. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu. Yes, Engkau Allah yang setia, yang tahu kehidupan kami. Apapun terjadi Tuhan, kami akan bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bapa. Amin.
kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, katakan selagi, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat luar biasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, kami hanya andalkan-Mu Tuhan. Luar biasa kasih kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau Bapa yang mengerti, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk pesan-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam situasi kemelut yang kami hadapi, kami hanya mengandalkan-Mu. Kami hanya nurut kepada-Mu. Kami hanya menyembah kepada-Mu. Dan kami punya komitmen, jadilah sesuai kehendak-Mu. Mengimani dan mengamini setiap kehendak-Mu. Itu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun terkadang secara kasat mata dan pemikiran kami, itu bukan yang terbaik. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Jika selama ini kami sering mengeluh, seolah Engkau meninggalkan kami, tetapi kenyataannya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali diberkati oleh sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuduskan dan berkati, sehingga ketika kami terima ini, kami pulang mendapatkan kemenangan, kami pulang mendapatkan pemulihan, pulang menerima kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah berkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengundang Bapak Pendeta Muda Ateng dan Ibu Pendeta Muda, Bapak Pendeta Muda Ateng, Ibu Pendeta Muda Lina Bram, untuk kita sama-sama melayani. Selalu saya katakan yang belum dibaptis jangan ambil dulu karena kita belum paham. Kita akan nyanyikan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Terimalah perjamuan kudus ini dengan penuh ungkapan syukur dan menghormati Tuhan. Saudara-saudara, bisa kita bangkit kembali berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
telah mati bagiku. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan kita. Demikian sabda Allah. Apa yang telah aku terima dari Yesus, junjungan kita ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu pada malam ketika Yesus, junjungan kita ilahi, dikhianati, Yesus mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur, dipecah-pecahkan roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian sabda Allah. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sekali lagi lewat refnya saja. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Tiada henti-hentinya kami selalu bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai detik ini. Semua
karena kebaikan-Mu. Engkaulah Bapa yang baik. Mampukan dan ajarkan kami juga menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu, nurut akan segala sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ungkapan syukur kami terima berkat-Mu. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, kembali kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom. Kita tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dengan baik. Hari ini saya lihat ada beberapa bangku yang gak kosong, kemungkinan ada yang sudah pulkam saudara ya. Mungkin setelah ini juga ada yang nyusul mau pulkam gitu. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap jaga kesehatan kita, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Yang kedua, kita juga terus mendukung untuk rencana kita. Memang kita ini step by step untuk kembali berusaha membuka ibadah-ibadah yang sementara ini belum kita buka, baik sekolah minggu, kemudian kom wanita gitu ya, ibadah doa Selasa maupun doa puasa hari Sabtu gitu ya. Sepertinya memang kita harus step by step gitu ya. Kalau kita perhatikan memang untuk tahun ini atau mungkin selama 2 tahun ini memang ada banyak gereja juga mengalami stuck dalam program. Tapi intinya kita terus harus jaga kesehatan rohani kita, iman termasuk kesehatan jasmani kita ya, supaya kita tetap berada pada jalan Tuhan. Nah itu saja Bapak Ibu saudara sekalian. Nah yang terakhir, karena ini minggu pertama, maka pada bulan Mei ini kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang berulang tahun bulan Mei. Kita nyanyi dulu satu pujian ya. Panjang umurnya Tuhan berkati. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kami undang yang ulang tahun untuk maju ke depan, silakan yang bulan Mei. Ya, kali enggak ada gitu. Monggo. Iya. Nah inilah rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Mei. Nanti ibadah kedua juga akan menyusul gitu ya. Iya, silakan Pak David. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita arahkan tangan kita akan dukung mereka dalam doa. Bapa yang baik, kami bersuka cita bulan Mei ini rekan-rekan kami telah Engkau tambahkan usianya 1 tahun kembali. Dan sebagai saudara-bersaudara, kami dukung mereka dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu melindungi mereka sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu, sehat walafiat, berkati segala aspek kehidupannya sehingga mereka selalu penuh berlimpah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Nanti ada bingkisan di depan ya. Kalau mungkin yang bulan April belum terima bingkisan, nanti bisa menghubungi Ibu Gembala. Itu saja. Jadi sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, tetap semangat. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Sebab Kau besar, mari kita kembali bangkit berdiri. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, tetap ada dan selalu menjadi Bapa yang baik bagi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama ini, seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim LCD, petugas multimedia, petugas perjamuan kudus, seluruh yang telah melayani, kami dukung mereka di dalam doa. Tim penyambut tamu, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati hidup mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil dalam Engkau. Kami juga teringat pada pagi ini, rekan-rekan kami yang dalam situasi kritis atau situasi kemelut. Kami tidak bisa menolong mereka, dan kami hanya andalkan Engkau. Dan pagi ini kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang punya problem Tuhan berikan kemenangan. Teguhkan iman mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggal dan melupakan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, memberkati segala aspek kehidupannya, meneguhkan imannya dalam usia emas atau lanjut. Mereka semakin setia Engkau. Anak-anak cucu kami, terus kami dukung mereka selalu dalam doa. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, hormat pada orang tua, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Bangsa negara kami Tuhan, kami terus dukung dalam doa. Tuhan lindungi sehingga NKRI aman. Tuhan berkati negara kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia memberikan korban tantangan, yang setia mengembalikan persepuluhan. Hamba berdoa untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlipat 3 kali ganda Tuhan kembalikan, sehingga mereka selalu berlimpah dalam kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dan Engkaulah jawaban bagi setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah yang pertama dengan pengungkapan syukur. Haleluya. Dan ini jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,